السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاتح حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى خصوصا الإمام أبي عبد الله الحارث المحاسبي، والإمام شيخنا أبو يزيد محمد بن علي المالكي، وأصولهما وفروعهما الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين، من كتاب أدب الإسلام في نظام الأسرة لأبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني. ومن حسن عشرة المرأة للرجل أن لا تحمل زوجها ما لا طاقة له به ولا تطلب منه ما يزيد على الحاجة، وهذا في المعنى إعانة لزوجها على الاقتصاد. إن القناعة تعمر البيوت وتوقع الألفة، وإن الجشع والطمع يضعفان المحبة ويأتيان بالكراهة. وما أحسن المرأة القانعة ذات الخلق الكريم الحسنة التصرف في قليل الرزق ليكفيها وزوجها وأولادهما. وعلى المرأة أن ترغب عن الكسب الحرام لما فيه من الهلاك والدمار، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وقد كان نساء السلف تقول الواحدة منهن لزوجها أو أبيها إياك وكسب الحرام فإنا نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على النار إلى آخر ما قال. Jamaah Majelis Duha Masjid Al-Madinah, masjid kebanggaan kita, mudah-mudahan tidaklah kita hadir di tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah qabul hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kitab Adab Islam di dalam sistem berkeluarga karya Syekh Masyayikhina Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki al-Hasani. Wa min husni ishratil mar'ati lirrajul. Nah, sekarang mulai masuk pembahasan tentang bagaimana adabnya seorang istri kepada suami. Kemarin-kemarin orang laki mulu yang diomelin, Bu. Sekarang giliran nasehatin ibu-ibu. Bu, mau dengar nasihat nggak? Biar jadi istri solehah, Bu, ya. Biar bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi udah berepisode-episode orang laki dan nasehatin. Sekarang masuk nasehatin perempuan. Bapak-bapak mulai pada senyum ini. Wa min husni ishratil mar'ati lirrajul, termasuk sikap baik perempuan kepada suami
sikap baik istri kepada suami termasuk akhlak yang baik, an la tuhammila zawjaha ma la taqata lahu bih, tidak membebani suaminya apa yang dia kagak mampu. Jangan maksain, jangan ngerong-ngerong yang lakinya kagak mampu. Wala tatlubu minhu ma yazidu 'alal hajah, dan jangan minta lebih dari kadar kebutuhan. Wa hadza fil ma'na i'anatun li zawjiha 'alal iqtisad, ini berarti membantu suaminya untuk bisa sederhana di dalam berekonomi. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau bicara kebutuhan manusia, yang namanya kebutuhan insya Allah pasti cukup, karena rezeki udah ditanggung sama Allah, udah pasti bu. Karena dalam hadis disebutkan selama kita masih hidup berarti rezeki kita masih ada toh. Selama kita masih hidup berarti rezeki masih ada. Begitu rezeki kita di catatan udah habis tuh, ya berarti umur kita udah habis. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat insyaallah. Jadi kalau bicara kebutuhan, insya Allah manusia nggak kesulitan kalau buat kebutuhan, ada jalan. Cuman yang masalah nih keinginan, nafsu. Kalau kebutuhan cukup, cuman kalau nurutin keinginan kagak bakal ada cukupnya, ibu sekalian. Betul apa kagak? Makanya saya jadi ingat dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Lau anna libni Adam wadiyan min dhahab ahab an yakuna lahu wadiyan walan yamla afahu illa turab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai ya anak Adam ini punya satu lembah emas, dia punya satu lembah emas, bukan lagi 1 gram 2 gram, satu lembah emas, ton-tonan, ribuan ton. Apa dia merasa cukup? Enggak. Kalau ngikutin keinginannya, ahab an yakuna lahu wadiyan, pengennya punya 2. Udah punya 2, pengennya punya 3. Udah punya 3, pengennya punya 4. Ngikutin keinginan, enggak bakal ada cukupnya bu, enggak bakalan. Itu sifat manusia. Udah Allah kasih 1 periode minta 2, udah dikasih 2 minta 3. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Ya keinginan manusia kalau diturutin begitu emang. Udah nggak ada cukupnya aja. Makanya kalau mau rumah tangga Allah kasih berkah, Allah kasih kebahagiaan, jangan nurutin keinginan, tapi yang dituruti kebutuhan. Kira-kira jelas apa kagak ini? Masya Allah. Apalagi zaman sekarang bu. Ya kalau dulu saya ingat zaman dulu ibu saya tuh kalau mau belanja baju, ya mendekati Ramadan, mendekati Lebaran di Tenabang. Tenabang tuh desek-desekan kalau udah mau bulan puasa ya bu ya. Sampai nyesek udah Tenabang. Ya udah setahun itu belanja bajunya. Sekali setahun mau Lebaran ada kebutuhan. Lah kalau sekarang bu, ibu-ibu di rumah sambil pakai daster bolong, pasarnya ada di tangan. Shopee, apalagi Lazada, dan seterusnya dan seterusnya. Masya Allah, kalau ngikutin keinginan bu, yang dimasukin keranjang sampai ratusan, yang belum diceklis-ceklisin tuh, Masya Allah tabarakallah. Ngikutin keinginan kagak ada habisnya saudara, nggak ada habisnya. Tapi yang seharusnya jangan ngikutin keinginan, tapi yang diikuti kebutuhan. Oh udah nggak ada habisnya. Apalagi zaman sekarang, satu pasar masuk dalam HP kita, semuanya ada. Mau belanja apa, sampai belanja telur sekarang online bu, semuanya belanja online. Nah, segala macam ada. Ntar paket datang, tinggal tuh laki megang kepala saudara,
Masya Allah. Jadi jangan kalau kita mau rumah tangga berkah, rumah tangga bahagia, jangan ngikutin keinginan, tapi ikuti kebutuhan. Makanya di sini kata Buya Syed Muhammad bin Abdul Maliki, nasihat beliau nih Bu, innal qana'ata ta'murul buyut wa tuqi'ul ulfah. Qana'ah, yang namanya qana'ah itu sikap merasa cukup, udah bersyukur aja sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah kasih, alhamdulillah. Itu perasaan seperti itu, sikap qanaah itu ta'murul buyut, membuat rumah-rumah menjadi makmur. Wa tuqi'ul ulfah, menghadirkan keharmonisan antara suami istri. Wa innal jasha'a wa tama'a yud'ifanil mahabba wa ya'tiyani bil karaha. Sebaliknya, rakus, sikap nggak ada bersyukurnya, nggak ada cukupnya, nggak ada puasnya, nuntut mulu. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Hanya akan memadamkan rasa cinta di dalam hati dan menimbulkan kebencian di dalam rumah tangga. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Makanya beliau mengatakan di sini, wa ma ahsanal mar'atal qani'ata, alangkah baiknya perempuan yang selalu merasa cukup. Dipuji sama beliau luar biasa. Wa ma ahsana, dalam bahasa Arab itu namanya sighatut ta'ajjub. Alangkah baiknya, alangkah indahnya, alangkah solehahnya perempuan yang al-mar'atal qani'ata, perempuan yang selalu merasa cukup. Dzatal khuluqil karim, yang akhlaknya bagus. Al-hasanatat tasarruf fi qalilir rizqi, yang pinter ngatur keuangan, walaupun dikit udah cukup aja, pinter ngatur keuangannya. Dikasih duit 30.000 buat belanja, cukup pak untuk bikin rendang, daging sapi, daging ayam. Itu sih bisa sulap ya Bu ya. Ya nggak begitu juga ya Bu ya. Maksudnya begitu dikasih, dipasin tuh sama dia, dipas-pasin. Bagaimana caranya supaya cukup? Bagaimana caranya supaya bisa mencukupi kebutuhan? Al-hasanata tasarruf bi qalilir rizqi liyakfiyaha wa zawjaha wa auladahuma. Pinter ngatur keuangan. Duit seadanya, secukupnya, bisa diatur bagaimana cukup buat suami, cukup buat anak-anak, cukup buat kebutuhan keluarga. Sama Buya Syed Muhammad bin Abdul Maliki, perempuan yang seperti ini, yang pinter ngatur keuangan, yang pinter mengelola, memanajemen keuangan keluarga sehingga cukup, nggak makin menambahkan beban suami. Perempuan yang seperti ini ciri-ciri perempuan soleh. Insya Allah ibu-ibu di Al-Madinah begini semua insya Allah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak girang nih hari Bu. Masya Allah. Makanya di sini dikatakan apa? Wa 'alal mar'a an turaghiba 'anil kasbil haram lima fihi minal halaki wad damar. Beliau mewanti-wanti nih Bu. Hendaknya perempuan, ya, hendaknya seorang perempuan, seorang istri ini menjadi tameng bagi suaminya dari mencari nafkah yang haram. Dia yang mesti jadi alarm. Hati-hati Pak, jangan sampai cari yang haram. Kenapa? Fakullu lahmin nabata min haram min suhtin fannaru aulabih. Karena perempuan yang seperti ini sadar, dia bakal ingetin terus suaminya. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka daging tersebut lebih berhak untuk dibakar di neraka daripada masuk surga. Na'udzubillah min. Kadang-kadang Bu, kadang-kadang suami ini kadang-kadang nggak pengen nyari yang haram. Dia udah cukup, udah ada. Tapi kadang-kadang yang menjadi penyebab dia yang nyari yang haram gara-gara ada yang demo terus di bawah bantal Bu.
Sebenarnya udah cukup kalau buat kebutuhan, cuman ntar demonya minta beliin tas yang mahal lah, cuman ntar demonya minta jalan-jalan ke luar negeri lah, cuman ntar demonya minta ini minta itulah. Akhirnya yang tadinya udah cukup yang halal mau nggak mau jadi ngambil yang haram. Kalau udah gaya hidup tinggi bu, gaya hidup udah nggak sesuai dengan kemampuannya, ujung-ujungnya pasti terperosok yang haram, pasti saudara. Gaya hidup udah nggak sesuai sama kemampuan, ujung-ujungnya nyomot sana nyomot sini. Nah perempuan yang solehah dia yang jadi benteng. Jangan sampai ayah ngambil dari yang haram, karena setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram maka fannaru aula bih, maka neraka lebih berhak untuk dibakar. Suami yang sayang sama anak istrinya, dia nggak bakal rela kalau sampai anak istrinya dibakar saudara, di api neraka yang jauh lebih dahsyat daripada api dunia. Bahkan dikatakan di sini oleh Abuya, dulu perempuan-perempuan zaman dulu nih, beliau mengatakan ya, iyyaka wa kasbal haram. Perempuan-perempuan zaman dulu nih ngomong ke suaminya, iyyaka wa kasbal haram, jangan sampai ayah ini mencari nafkah yang haram. Iyyaka wa kasbal haram, jangan sampai ayah mencari nafkah yang haram. Kenapa? Fa inna nasbir 'alal ju' wad-dhur wa la nasbir 'alan nar. Kami ini ya, kami bisa sabar nahan lapar, kami bisa sabar nahan susah, tapi kami nggak bisa sabar nahan panasnya api neraka. Ya Allah, ini perempuan-perempuan dulu nih bu. Ayah jangan sampai dah nyentuh yang haram ya. Lapar bisa ditahan, keinginan bisa ditahan, susah bisa ditahan, tapi neraka, siapa dari kami yang mampu nahan neraka saudara? Ini perempuan solehah, dia jadi alarm bagaimana suaminya tidak mencari nafkah kecuali nafkah yang halal. Ini perempuan solehah nih. Emang bu, pak, ini nafkah haram ini efeknya ngerusak keluarga luar biasa ya. Jangan mimpi kita punya anak soleh kalau diempaninnya pakai yang haram, jangan mimpi ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhu, beliau mengatakan salah satu kiat cara supaya kita dapat anak yang soleh, salah satunya seperti apa caranya? Perhatiin dari masih dalam perut, bahkan bukan hanya dari masih dalam perut, dari bapak ibu baru menikah, suami istri baru menikah, dari masih itu anak berbentuk mani sama sel telur yang dihasilkan dari gizi-gizi yang kita makan, dari sebelum bersetubuh suami istrinya. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kalau mau dapat anak yang soleh dari nikah udah mesti dijaga tuh, jangan ada kemasukan makan haram. Apalagi begitu hamil, bayangin satu makanan haram dimakan sama ibu hamil, itu makanan yang dimakan masuk ke bayi, jadi otaknya, jadi daging tangannya, jadi daging kakinya, jadi daging hatinya, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau bahan dasarnya nih anak dibentuk udah yang haram, mau jadi apa saudara? Bahan dasar pembuatan anak itu udah haram, mau jadi apa itu anak? Makanya Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan salah satu caranya bagaimana supaya anak kita jadi anak soleh, jaga tuh makanan, jangan sampai kemasukan yang haram, jaga benar-benar. Man akalal haram asad jawarihu sya'am abah, wa man akalal halal ata'at jawarihu sya'am abah. Siapa yang makan haram, tubuhnya bekal maksiat, dia mau atau nggak mau, kepengen atau nggak kepengen. Makanya kadang ada anak-anak bu, udah dinasehatin, diajak ke sini, diajak ke sono, didoain ini, didoain ono, tetep bengal bangor, kagak mau nurut, susah dibilangin. Diajak sholat susah, disuruh puasa Ramadan susah, disuruh nurut sama orang tua susah. Lihat, jangan-jangan makanannya ada yang salah. Hati-hati, jangan-jangan duit yang dipakai buat ngasih makannya bermasalah. Hati-hati saudara, karena makanan haram ini sangat berpengaruh di dalam membentuk karakter anak.
di dalam membentuk karakter istri. Begitu juga bapak-bapak, kalau lihat istrinya susah diajak nutup aurat, susah diajak buat sholat, susah diajak buat taat kepada Allah, hati-hati bapak-bapak sekalian. Jangan-jangan diempaninnya pakai yang nggak halal, saudara. Dikasih makannya dengan sesuatu yang haram, na'udzubillah min. Saya teringat cerita ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, Sayyidil Walid Al-Habib Rizik Syihab hafizahullah ta'ala wa ra'ah, mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau pernah cerita, ada satu wali min auliyaillah, seorang habib wali min auliyaillah, ya, beliau kedatangan tamu, orang sowan. Orang sowan pertama ngasih uang. Beliau nggak minta uang, cuman orang ngasih. Datang sowan, namanya sowan kalau lama, dia ngasih uang. Tebel uangnya segini. Datang lagi orang yang kedua, ngasih uang lagi nih. Anggaplah si A ngasih uang, si B ngasih uang, tebel juga. Begitu si A si B ngasih uang selesai, si A sama si B pulang. Ini murid-muridnya nih Habib masih banyak nih. Dipanggil anaknya ini Habib. Anaknya yang pertama, anak yang kedua dipanggil. Sini nak. Ini ayah dikasih uang sama orang. Ayah udah tua, ayah nggak butuh nih uang. Ini uang dari si A buat anak pertama. Uang dari si B buat anak kedua. Sama-sama banyak nih. Nah sekarang ayah mau tanya, nak, udah dikasih nih uang nih ke anaknya, dikasih nih uang. Ayah mau tanya, nak, abah mau tanya kepada anak pertama nih, uang ini kamu mau pakai buat apa? Uang dari si A dikasih ke anak pertama. Kata si anak pertama tadi, iya bah, saya pengen uang ini saya mau pakai buat berangkat ke Hadramaut. Saya mau belajar, mau ngaji supaya bisa neruskan abah. Karena kan abah udah sepuh, saya punya tanggung jawab buat neruskan abah. Saya pengen belajar, pengen nuntut ilmu pakai uang ini. Alhamdulillah, ayahnya girang. Alhamdulillah. Terus ditanya sama abahnya, si B nih dapat uang dari anak kedua, dapat uang dari uang yang dari si B. Nah kalau kamu mau pakai buat apa uangnya? Kata anak yang kedua ini, iya bah, saya pengen belajar bah, tapi buat apa saya berangkat? Abah kan orang alim. Abah orang alim, saya belajar sama abah juga ilmu abah gak bakal habis-habis. Mau ngapain uangnya saya pakai jalan keluar bah? Terus uangnya kamu mau pakai apa? Uangnya saya mau pakai buat senang-senang, buat jalan-jalan bah. Oh begitu ya. Jadi uang dari si A buat anak pertama mau dipakai buat belajar. Uang dari si B diambil nama anak kedua mau dipakai buat jalan. Oh kalau begitu tunggu sebentar, sama abahnya ditukar. Uang yang dari si A buat anak kedua, uang dari si B dikasih buat anak pertama. Habis ditukar, abahnya nanya lagi anak pertama. Ini sekarang anak pertama megang uang dari si B. Nah, kamu nggak mau pertimbangin lagi? Yakin mau berangkat? Yakin? Ini uang banyak nih. Akhirnya tuh anak pertama begitu megang duit dari si B nih, iya juga ya bah ya. Iya juga ya. Mau ngapain saya berangkat, kan abah orang alim. Saya belajar sama abah aja dah. Udah nih duit buat saya jalan-jalan aja deh bah. Berubah apa kagak? Baru megang duit dari si B nih. Anak pertama megang duit dari si B, berubah langsung keinginannya. Yang tadinya niatnya mau belajar langsung mau pakai buat jalan-jalan. Habis itu nengok ke anak kedua. Anak kedua sekarang megang duit dari siapa? Dari si A. Ahlan wa sahlan ya Rasyid. Nanya ke anak dua, nah kamu bagaimana nak? Kamu yakin gak mau berangkat deh? Iya juga bah, saya kalau belajar di sini takutnya nggak maksimal bah. Megang duit si A nih. Udah dah saya berangkat aja deh bah, biar saya bisa nerusin abah. Masya Allah, duitnya ditukar, niatnya berubah saudara. Ini belum dimakan bu, belum dimakan pak, baru diserahin doang.
Akhirnya nih Habib senyum, nanya ke murid-muridnya, tahu nggak kenapa nih baru ditukar duit doang niatnya udah berubah? Ini belum dimakan, baru nerima doang. Kata Habib, ya uang yang dari si A uangnya halal, nggak ada syubhatnya. Sedangkan hadiah yang dikasih oleh si B tadi, ini duit ada yang bermasalah, ada syubhat di dalamnya. Makanya begitu saya kasih, dipegang duit si A, semuanya anak saya, mau anak pertama, anak kedua, niatnya langsung baik. Tapi begitu saya kasih duit si B, mau anak pertama, anak kedua, langsung niatnya nggak enak, saudara. Niat baiknya berubah. Belum dimakan, makan, baru dipegang. Itu duit syubhat udah mempengaruhi niat baik seseorang, udah mempengaruhi taufik Allah terhadapnya. Ada andil tuh, begitu megang duit halal Allah kasih taufik, yang satu megang duit syubhat Allah cabut taufiknya. Belum dimakan udah berpengaruh itu duit syubhat sama duit halal. Bagaimana kalau dimakan? Bagaimana kalau makannya tiap hari? Bagaimana kalau hak orang yang dimakan? Apalagi kalau duit rakyat. Ya Allah, a'udzubillah min, mau jadi apa? A'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu Abuya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki di sini mengingatkan, kata Abuya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, maka perempuan yang baik, perempuan salehah, dia harus jadi benteng suaminya dari memberikan nafkah yang haram. Dia harus jadi alarm nomor satu di samping suaminya. Kalau lihat ada gelagat suaminya mulai nggak bener, mulai mau nyari duit haram, mulai mau nipu, mulai mau nyuri, mulai mau ngerampas hak orang, jangan didukung. Marah sama suami dalam urusan begitu. Bagus ayah, kami tahan lapar, kami bisa tahan susah, kami bisa tahan keinginan kami bisa tahan tidak beli ini, tidak beli itu, tapi kami tidak tahan kalau dibakar di api neraka, saudara. Insyaallah, mudah-mudahan Allah kasih kita rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Makanya di sini terakhir diingatkan oleh Abu Sayyid Muhammad, ini masih berkaitan dengan perempuan yang qanaah. Maka beliau mengingatkan, wala yasihhu lizaujati imti'aduha min tahawuli hali zawjiha min yusrin ila usrin faminal qabih an tataghayyar bi taghayyuril hal. Inna 'alaiha an tarda bil qada wa an takuna li zawjiha fi shiddati kama kanat lahu fi rakha'ih. Kata Abu Sayyid Muhammad, oleh karena itu bicara soal perempuan yang qanaah, yang merasa cukup terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang dia demikian, kalau memang dia betul-betul bersyukur kepada Allah, maka nggak layak, nggak pantas kalau ada perempuan muslimah beriman kepada Allah ketika suaminya lagi banyak duit, dia baik sama suaminya. Tapi kalau suaminya lagi susah, mukanya udah kagak enak-enaknya. Abang ada uang disayang, nggak ada uang, nah nggak pantas tuh, kata Abu Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki. Perempuan yang mukminah, yang beriman kepada Allah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, nggak pantas begitu. Nggak pantas. Perempuan yang mukminah merasa bersyukur. Suaminya ada duit, alhamdulillah. Suaminya nggak ada duit, dia sabar sambil dia doain, dia berusaha, didoain suaminya, didukung, didorong. Tapi suami juga mesti tahu diri, Pak. Jangan udah lagi susah, nggak mau bekerja, nggak mau bergerak, bangun malam ngopi, begadang, ngerokok, main gaple. Pagi-pagi tidur, bangun jam 1 langsung minta kopi lagi, baru ada duit 50.000 aja langsung dipakai buat mancing. Laki juga mesti tahu diri. Al-harakah barakah, al-harakah barakah, bergerak Allah kasih berkah.
Cari ikhtiar, Allah buka jalannya nanti. Laki juga mesti tahu diri, tapi di sisi lain perempuan juga mesti qanaah, mesti bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Suami lagi ada, alhamdulillah. Suami lagi susah, enggak berubah, tetap senyumnya ke suami enggak berubah, sayangnya ke suami enggak berubah. Jangan sampai seperti perempuan-perempuan yang akhlaknya kurang baik. Abang ada uang disayang, nggak ada uang diten. Itu bukan ibu-ibu yang ngaji di Al-Madinah tuh yang kayak gitu tuh. Abang ada uang disayang, nggak ada uang ditendang, itu ngajinya di kebon kata Ki Rosyid tuh. Yang ngaji di Al-Madinah nggak begitu tuh. Nah, jelas atau tidak? Nah, inna 'alaiha an tardha bil qadha wa an takuna li zawjiha bi shiddati kama kanat lahu fi rakha'ih. Perlakuannya terhadap suami ketika suaminya susah sama terhadap perlakuannya kepada suami ketika suaminya dalam keadaan mudah. Susah memang Bu, nggak gampang, susah yang seperti ini. Tapi yang susah seperti ini pahalanya besar, pahalanya besar. Ini ngangkat derajat perempuan, ngangkat derajat perempuan. Kata Rasulullah SAW, saya selalu ingatkan ibu-ibu, Rasulullah ketika ditanya sama seorang perempuan, ya Rasulullah, itu enak banget orang laki ya Rasulullah, mereka bisa berperang di jalan Allah, mereka bisa mati syahid ya Rasulullah. Perempuan laki-laki itu dapat derajat tinggi ketika mati syahid ya Rasulullah. Kami dapat apa? Perempuan-perempuan cuma di rumah, cuma jagain anak, cuma ngelayanin suami kalau suami pulang. Kami dapat apa ya Rasulullah? Sedangkan laki-laki itu di medan perang mereka dapat derajat tinggi, mereka syahid, mereka dapat derajat tinggi. Apa jawaban Nabi SAW, ibu-ibu sekalian? Husnu taba'ulika li zaujik ya'dilu dzalika kullih. Kamu jadi istri yang baik untuk suamimu, itu udah menandingi pahala jihad fisabilillah, menandingi pahala syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kamu jadi istri yang baik, itu jihadmu sebagai perempuan. Nah, termasuk jihadnya sebagai perempuan, termasuk husnul isyrah, termasuk jadi istri yang baik. Ini nih, sabar ketika suaminya lagi susah, sabar ketika suaminya lagi susah, termasuk itu yang baik. Nah, makanya masuk surganya cepat. Perempuan yang seperti ini nih dapat surganya VVIP Bu. Nah, cuman emang setan bakal ngalangin, karena setan udah sumpah Bu. Setan udah sumpah, setan itu akan mencelakakan anak cucu Adam sampai hari kiamat. Ketika setan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis dikeluarkan dari surga, itu setan udah sumpah, aku akan celakakan itu anak cucu Adam, akan aku sesatkan. Makanya setiap jalan yang bisa menyampaikan anak cucu Adam kepada surga, bagaimana caranya setan bakal ngalangin Bu. Nah, ibu-ibu nih jalan surganya salah satunya ini nih. Makanya ibu-ibu begitu mau ngelakuin ini Bu, ngamalin yang saya sampaikan, susahnya setengah mati. Kenapa? Karena setan udah bikin beton supaya ibu-ibu nggak ngamalin ini. Setan bakal bisikin, ya lu dari nikah nggak digirangin sama sekali. Gue sih kalau udah begitu udah minta cerai. Dibisikin terus, disuruh ngelawan, disuruh kurang ajar, disuruh ngebantah, disuruh bikin susah laki. Kenapa? Karena setan tahu kalau sampai ibu nurut, taat, ibu girangin suami, masuk surganya cepat, saudara. Setan nggak bakal ridho, nggak bakal rela. Makanya kalau kita perempuan yang cerdas, bodoh amat sama bisikan setan. Gua nggak peduli, yang gue pengen cari ridhonya Allah. Saya nggak lihat suami saya, kalau lihat suaminya banyak kekurangan, tapi yang saya lihat suami saya sebagai pintu menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kata Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki, beliau mengatakan, dan aku melihat, kata beliau, wa asyhadu anna katsiran minal fadilat hadza huluhunna. Kata Abu Yazid Muhammad, aku melihat banyak perempuan-perempuan mulia beginilah keadaannya. Yasbirna, mereka sabar, alimatin, mereka tahu, sabar dalam keadaan tahu, yakin, anna intidharal faraj min afdali anwa'il ibadat, nunggu diberikan kelapangan oleh Allah, sabar, lagi susah sabar, nunggu datangnya kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala, min afdali anwa'il ibadat, termasuk ibadah yang paling afdal, termasuk ibadah yang paling afdal, bersabar menunggu datangnya kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya'khudh bi aidi azwajihinna,
dia tuntun suaminya, dia dukung suaminya, bahkan wa ya'malna fil khiyatati wa nahwiha, bahkan ketika suaminya susah dia ikut ngebantu. Dia bisa ngejahit, dia ngejahit, dia bisa dagang makanan-makanan, dia dagang. Dia tutup mata, dah suami saya lagi susah, saya ngebantu, dah udah bertahun-tahun suami saya nafkain saya, masa sekarang giliran dia lagi susah saya mau tutup mata, saya mau masa bodoh? Dia bantu, apa yang bisa dia lakuin, dia lakuin. Ini termasuk ciri-ciri perempuan salihah. Yastadrirna rizqa hatta tanfarijal azmah wa tankashi'a syiddah. Dicari rezeki pelan-pelan, dibantuin suaminya sampai diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Allah. La ilaha illallah. Makanya terakhir di sini dikatakan, jangankan kita, Bu, kita ini apa sih, kita yang banyak dosa, kita apa sih yang banyak maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau tolak ukur kemuliaan seseorang, andai tolak ukur kemuliaan seseorang itu dengan kayanya dia, dengan kelapangan hidupnya, maka yang kita lihat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gak seperti itu. Apa yang dialami Rasulullah SAW, kata Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki di sini, waqad asabahu ju'un yawman fa'amada ila hajar fawadha ala batnihi syarif. Rasulullah pernah suatu saat lapar, nggak ada makanan. Saking laparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'amada ila hajar, Rasulullah sampai ambil batu, sampai diikat itu batu di perutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang tolak ukur kebahagiaan kemuliaan itu, tolak ukurnya adalah kelapangan hidup, kenikmatan hidup di dunia, maka Rasulullah nggak seperti ini, ya ikhwan. Tapi Rasulullah ngalamin seperti ini. Artinya apa? Itu bukan tolak ukur kemuliaan. Orang-orang yang mulia sesekali mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita minta mudah-mudahan Allah berikan kita afiah. Allah selamatkan kita dari berbagai cobaan yang kita nggak mampu, insyaallah. Makanya Rasulullah mengatakan, ala rubba nafsin ta'imatin na'imatin fid dunya ja'i'atun 'ariyatun yaumal qiyamah. Ketahuilah, kata Rasulullah, berapa banyak jiwa-jiwa yang di dunianya selalu mendapatkan makan, di dunianya selalu mendapatkan kenikmatan, tapi ja'i'atun 'ariyatun yaumal qiyamah, tapi nanti di hari kiamat dia dalam keadaan lapar, dalam keadaan telanjang, saudara. Di dunianya dia nikmat, di hari kiamat sengsara. Na'udzubillah min. Ala, kata Rasulullah, rubba mukrimin li nafsi wa huwa laha muhin. Ya, kata Rasulullah, ketahuilah betapa banyak orang yang seolah-olah dia sedang memuliakan dirinya, padahal dia sedang menghinakan dirinya. Dia muliakan dirinya seolah-olah uang banyak, tapi ternyata hasilnya dari yang haram. Sesungguhnya dia bukan memuliakan dirinya, dia sedang hinakan dirinya, kata Rasulullah. Ala rubba muhinin lil nafsi wa huwa laha mukrim. Betapa banyak, kata Rasulullah, orang yang seolah-olah sedang menghinakan dirinya. Dia sabar walaupun dia belum bisa memenuhi keinginannya, walaupun ada hal-hal yang belum bisa dia capai, seolah-olah dia sedang menghinakan dirinya. Wa huwa laha mukrim, padahal dia sedang memuliakan dirinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memuliakan dirinya dengan sifat qanaah sehingga mendapatkan kebahagiaan yang abadi di akhirat. Mudah-mudahan Allah kasih kita bahagia dunia, bahagia akhirat. Senang dunia, senang akhirat. Mudah di dunia, mudah di akhirat. Ala hadhihi niyah, al-Fatihah.